Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumriana SPDGR, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD SMP Satap Negeri 12 Poliang Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi konseptual tentang nilai dan peran guru penggerak terkait modul 1.2. Selamat menyaksikan. Guru digugu dan ditiru. Maka sebagai seorang guru, maka harus memiliki nilai-nilai yang melekat dalam dirinya. Berikut 5 nilai guru penggerak yang wajib dimiliki. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, kolaboratif. Ketiga, mandiri. Keempat, inovatif. Dan kelima, reflektif. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka saya akan tetap konsisten menerapkan ilmu yang telah saya peroleh pada pembelajaran di sekolah. Kemudian terus belajar dan mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selalu mengingat peran dan nilai-nilai guru penggerak serta menerapkannya dalam proses pembelajaran. Adapun nilai-nilai yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, berpihak kepada murid. Menjadikan murid sebagai prioritas, mengutamakan kepentingan murid dalam proses pembelajaran. Kemudian, peran guru hanya sebagai fasilitator, mengarahkan dan mendampingi murid dalam proses pembelajaran. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan di sekolah adalah sebagai berikut. Saya melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran atau di awal ajaran baru sebagai data awal untuk mengetahui keadaan murid. Saya rutin melakukan layanan bimbingan dan konseling kepada murid dan melakukan konsultasi dengan orang tua siswa jika dianggap perlu. Dalam memberikan layanan klasikal kepada murid, saya selalu menyertakan media-media pembelajaran agar informasi yang disampaikan lebih mudah dicerna oleh murid. Dalam mensosialisasikan bullying di sekolah, selain saya menggunakan poster, saya juga menggunakan teknik sosiodrama yang diperankan langsung oleh siswa. Nilai yang kedua adalah mandiri. Pendidik yang mandiri adalah pendidik yang mampu mengatur dirinya sendiri, bergerak atas kehendak sendiri, bukan karena dorongan orang lain, apalagi paksaan. Guru yang mandiri tidak bergantung pada orang lain dan memiliki motivasi intrinsik serta semangat mengembangkan diri dan lingkungannya. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan, saya telah menyelesaikan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar dengan topik disiplin positif, dan berikutnya saya akan berlatih menyelesaikan pelatihan mandiri dengan topik yang berbeda di PMM. Kemudian yang kedua, mengikuti webinar mengenai gaya belajar siswa, dan ini sangat membantu untuk mengidentifikasi gaya belajar pada murid. Kemudian yang ketiga, mengikuti pelatihan menulis akrostik, dan ini saya kembangkan untuk latihan menulis puisi akrostik. Berikutnya, yang ketiga adalah nilai inovatif. Sebagai guru harus mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru dalam merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid, mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan, mampu menggali potensi bakat dan minat siswa. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan, saya mengarahkan murid untuk membuat sudut literasi di dalam kelas untuk menciptakan suasana yang nyaman pada saat mereka membaca. Saya membuat papan bimbingan sebagai media pemberian layanan informasi kepada murid dengan tema yang berbeda setiap minggunya. Pemberian layanan informasi karir kepada murid kelas 3 dengan memanfaatkan ranting untuk membuat pohon karir. Kemudian mengasah keterampilan murid untuk membuat kreasi masakan dengan bahan yang mudah dijangkau di sekitarnya. Berikutnya, nilai yang harus dimiliki adalah kolaboratif.
Kolaborasi merupakan nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru. Berkolaborasi dengan warga sekolah, baik itu dengan rekan sejawat, pimpinan, murid, dan orang tua siswa, tentunya akan tercipta satu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan program-program sekolah. Dengan berkolaborasi, akan memunculkan berbagai ide-ide positif. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan untuk pemberian layanan responsif kepada murid yang dianggap perlu, saya lebih cenderung bekerja sama dengan orang tua murid, baik dalam bentuk pemberian surat panggilan ataupun saya melakukan kunjungan rumah. Sekolah mengadakan kolaborasi dengan orang tua siswa meskipun belum terjadwal mengenai hal-hal yang dianggap perlu diketahui oleh orang tua siswa secara keseluruhan, misalnya terkait pelaksanaan ujian sumatif. Berikutnya, berkolaborasi dalam membahas aturan dan tata tertib sekolah. Kemudian, guru dan murid bekerja sama dalam merayakan perayaan hari-hari besar seperti peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, hari-hari besar keagamaan, dan lain-lain. Berikutnya, nilai yang harus dimiliki yang terakhir adalah reflektif. Guru perlu melakukan refleksi setelah melakukan pembelajaran. Refleksi diri ini penting dilakukan oleh guru karena dengan melakukan hal tersebut, guru akan bisa melakukan perbaikan dalam pelaksanaan tugas. Sehingga penting untuk guru menerima umpan balik dari rekan sejawat, pimpinan maupun murid secara terbuka sebagai bahan evaluasi diri dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat selanjutnya. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan, pertama mengecek rapor pendidikan, dan di sana bisa dilihat literasi dan numerasi sekolah masih berwarna merah. Ini menjadi bahan refleksi bagi satuan pendidikan termasuk semua guru untuk mengupayakan peningkatan literasi dan numerasi di sekolah. Sharing 15 menit setiap Senin setelah upacara sebelum masuk kelas mengajar. Ini dilakukan sebagai bahan refleksi untuk mengetahui hal-hal apa yang kurang selama 1 minggu dan apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah konsisten menuliskan jurnal refleksi setelah melakukan pemberian layanan bimbingan maupun pemberian layanan klasikal. Demikian demonstrasi konseptual mengenai nilai dan peran guru penggerak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam bahagia.